Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya sudah datang di sesi kali ini. Kebetulan kemarin kita sudah bertemu ya. Iya. Nah, sebelum kita melanjutkan nih, aku ingin mastiin nih, masih ada nggak sih momen-momen atau yang momen-momen atau kejadian tertentu yang kamu tuh masih kepikiran dari kemarin-kemarin sampai sekarang? Eh, ada sih kak. Aku tuh masih sering kayak kepikiran soal tugas kuliah yang belum selesai gitu. Kayak rasanya tuh dikejar-kejar terus gitu. Oke, dikejar-kejarnya tuh dikejar kayak gimana? Kayak setiap istirahat sedikit tuh langsung kepikiran, masih ada tugas nggak ya? Tapi badan udah capek duluan. Oke, di satu sisi jadi pikirannya tuh kayak mikir terus gitu ya. Tapi di sisi lain badan tuh udah capek kayak gitu ya. Iya betul banget. Nah, oke, kalau diingat-ingat biasanya tuh kapan kejadian kayak gitu? Kayak pagi, siang, sore atau malam? Eh, Biasanya sih malam ya kak, kalau habis semua kegiatan sudah selesai gitu. Oke, malam hari ya. Kita fokus ke satu kejadian ya. Ambillah contoh malam terakhir saat kamu merasa tertekan nih. Eh, Coba kamu ceritain pelan-pelan dari awal. Waktu itu tuh habis kegiatan pondok ya kak, terus udah capek, terus pas buka HP lihat reminder tugas tuh langsung kepikiran kayak masih banyak yang belum selesai gitu tugasnya. Oke, jadi setelah melihat list itu ya, Ya. pikiran apa nih yang biasanya muncul sama kamu? Kadang tuh kayak kepikiran kenapa sih aku selalu kayak gini, nggak bisa ngatur waktu gitu. Oke, itu kalimat yang cukup keras ya ke diri sendiri. Eh, Mungkin setelah pikiran-pikiran gitu tuh muncul, perasaan kamu tuh kayak gimana? eh Kayak kecewa aja sama diri sendiri, terus cemas juga gitu. Oke, kecewa sama cemas ya. Iya. Misal nih, kalau diberi rating kecemasan itu tuh dari 0 sampai 10, kira-kira di angka berapa? Antara 8 sampai 9 lah. 8 sampai 9 ya. Jadi itu angka yang cukup tinggi. Nah, dengan perasaan yang sekuat itu tuh terjadi sesuatu nggak sama motivasi belajar kamu? Iya sih kak, kayak aku malah ngerasa pengen menjauh dari tugas itu gitu. Oke, jadi semakin kamu uh, menyalahkan diri sendiri gitu ya, jadi semakin susah juga kamu buat mulai gitu. Iya, malah makin berat gitu kak. Oke, malah makin berat ya. Mungkin kita bisa kembali ke kalimat yang tadi kamu ucapin, kayak aku nggak bisa atur waktu kayak gitu. Oke, menurut kamu ini itu tuh fakta atau generalisasi? Kayaknya tuh generalisasi sih kak, soalnya nggak selalu gagal juga. Oke, jadi generalisasi ya. Iya. Kemudian apa ada momen tertentu kayak gitu, dimana kamu tuh ngerasa bisa atur waktu tapi ya nggak sempurna kayak gitu? Ada sih kak, waktu UTS kemarin aku sempat bikin jadwal, aku walaupun tetap capek gitu. Berarti sebenarnya kamu udah pernah gitu ya. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya kamu punya kemampuan itu, cuman kondisinya tuh emang lagi berat kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana kalimatnya biar jadi lebih realistis gitu? Mungkin jadi aku juga kesulitan ngatur waktunya, tapi aku sedang belajar. Nah, iya bagus. Coba ucapkan itu tuh pelan-pelan. Gimana perasaan kamu? Udah ringan sih kak, nggak sekeras tadi.
Kayak enggak, kalau tadi 8 atau enggak 9, kalau kamu habis mengucapkan kata-kata itu tuh berubah jadi berapa? Mungkin udah di 6 ya. Udah di 6 ya. Eh, Bagus banget, itu penurunan itu penting ya. Jadi nah sekarang kita lanjut ya, kita bahas soal waktu. Nah, kamu tuh sering membanding-bandingkan dirimu sama orang lain nggak, sama teman-teman di pondok, di kuliah? Iya sih kak, sering kayak mereka kayaknya kuat-kuat banget gitu. Hmm, Kemudian saat kamu membandingkan diri kamu seperti itu tuh, pikiran apa sih yang muncul dalam diri kamu itu tuh? Kayak kadang aku mikir kayak aku ngerasa aku paling lemah kayak gitu. Jadi kamu mikirnya kamu yang paling lemah kayak gitu, kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, Iya, kalau kamu nyebut diri kamu lemah nih, apa sih dampaknya ke semangat kamu? jadi pasrah gitu sih kak, kayak ya udah aku emang begini kayak gitu. Jadi lebih ke pasrah ya kalau misal muncul pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, coba kita balik lagi ya. Apa orang yang lemah itu bisa bertahan gitu di pondok yang kegiatannya itu padat dan juga sama tekanan di perkuliahan gitu? Itu masuk akal nggak? Kalau dipikir-pikir sih harusnya enggak juga ya kak. Nah, berarti pola pikir kayak gitu tuh perlu diubah ya. Misalnya, aku tuh bisa, aku tuh kuat gitu, aku tuh punya daya tahan tubuh gitu. Itu lebih masuk akal sih kak. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke yang lebih khususnya nih. Kalau malam pas kamu udah capek itu, realistis nggak sih kamu tuh menyortir diri kamu tuh, memaksa diri kamu tuh menyelesaikan semua tugas? Enggak realistis sih. Nggak realistis kan? Iya. Nah, kalau misalnya targetnya bukan selesai, kayak ya udah mulai aja dulu tuh. Itu lebih memungkinkan nggak? Iya, jauh lebih memungkinkan. Yang lebih memungkinkan ya. Nah, kalau kita buat kesepakatan kecil nih, misal 20 sampai 30 menit setelah kegiatan di pesantren selesai, eh, itu biasanya apa yang kamu lakuin? Biasanya sih aku kayak buka file, baca ulang materi, terus kayak revisi sedikit gitu loh. Oke, revisi baca ulang materi gitu ya. Iya. Eh, nah, setelah 30 menit itu, misalnya setelah 30 menit itu kamu berhenti, itu artinya gagal apa enggak? Enggak juga sih kak, setidaknya ada progresnya gitu. Nah, iya betul, setidaknya itu ada progresnya gitu ya. Jadi perubahan perubahannya itu penting banget. Nah, seperti itu. Jadi kamu walaupun nggak sempurna tapi kamu tuh tetap bisa, itu tuh udah bagus banget, seperti itu. Nah, dari sesi konseling ini ya, menurut kamu nih, apa sih hal yang paling penting gitu? Maksudnya tuh kayak apa yang kamu sadari setelah ini? Kalau ternyata yang bikin berat itu bukan cuma capeknya, tapi cara aku ngomong ke diri sendiri gitu. Jadi itu kesadaran yang sangat baik ya, kayak gitu. Mungkin eh, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya. Baik, untuk sekarang kita mungkin bisa lanjut ke langkah-langkah kecil saja yang sudah kita bahas, seperti itu. Mungkin kita besok ketemu lagi untuk mengevaluasi hasil, mengevaluasi perilaku kamu, kegiatan-kegiatan kamu yang sudah kita rencanakan tadi, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.